Damai Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kiranya menyinari dan memelihara hati saudara-saudari di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Mari kita dengarkan firman Tuhan di ibadah minggu kelima setelah Trinitatis hari ini yang tertulis dalam Evangelium Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, nats ini pada saat Yesus menuju Jericho, masa itu sudah viral tentang siapa Yesus, karena sudah banyak mengajar, berkhotbah, menyembuhkan orang sakit, bahkan menghidupkan orang mati. Tentu orang yang mendengar tapi belum pernah melihat, menyaksikan, melihat wajah Yesus itu, pengen melihat. Jadi banyak orang atau berduyun-duyun orang mau melihat siapa Yesus itu. Jadi banyak orang mengikut Yesus pada saat itu bukan karena percaya, bukan karena iman, tapi penasaran mau melihat aisedo Yesus ini. Waduh rupanya, kayak mana suaranya. Itu yang menggerakkan hati orang mau melihat Yesus. Maka banyak orang sebelum sampai ke tempat atau ke Jericho, orang sudah berduyun-duyun di pinggir jalan. Karena penasaran, Zakheus, pemungut cukai di perpajakan do gereja. Tapi saat itu Yahudi atau Israel adalah jajahan Romawi. Jadi Zakheus dari orang Yahudi
yang dihunjuk, yang dipilih, yang diangkat pemerintahan Roma. Kepala bea cukai. Tak pola buaya teh, biarkan. Tak usah terganggu kita menginap. Memang itu budayanya, itu masanya. Kita ikuti aman. Karena Zakheus sebagai pemungut cukai, ya sesuai dengan selera keinginan pemerintah pada saat itu, ya memang dipaksa rakyatnya, bangsa Israel memberikan sebanyak-banyaknya pajak atau bea cukai untuk pemerintahan Romawi. Jadi siapa yang dipekerjakan oleh pemerintahan Romawi dianggap orang penindas atau orang berdosa. Walaupun bangsanya sendiri atau orang Yahudi, tapi siapa yang mau ditugaskan termasuk pemungut cukai adalah orang berdosa walaupun dia kaya. Ternyata Zakheus kaya tapi tidak membuat orang sekitarnya menjadi kagum atau terhormat atau takut kepadanya, tapi dilecehkan, dipinggirkan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, berawal dari penasaran, keinginan untuk melihat Yesus, Zakheus telah mendengar berita kepopuleran Yesus. Banyaknya pendukung yang mengikuti Yesus, bahkan Yesus sangat viral pada masa itu. Zakheus tidak melihat Yesus sebagai Tuhan, tetapi sebagai tokoh politik yang sangat besar dan berkarisma, yang akan merubah keadaan politik negara bangsa Israel masa itu. Itu yang diharapkan bangsa-bangsa yang datang melihat Yesus. Warga Yahudi yang berduyun-duyun melihat Yesus, mengharapkan Yesus yang telah dielu-elukan itu akan membebaskan orang Israel dari jajahan Romawi. Sebatas itu penglihatan banyak orang. Dan Zakheus juga melihat gimana tampang daripada Yesus itu. Gimana karisma wibawanya. Berangkat dari keingintahuan Yesus datang. Tetapi karena keterbatasannya, pendek, molo pedekon sabutul ladang ateng, dang adong dison naeng ateng, udang do namar gorsi ateng alai tibu. Jadi ateng bukan artinya pendek. Molo halak batak medokon samekot nina, same terkotor. Jadi pendek do mek do si Zakheus. Dia terbatas. Orang pendek, banyak orang yang tinggi-tinggi di depannya, tapi bukan keterbatasannya dia membatasi dia untuk melihat Yesus. Dia berusaha mencari jalan bagaimana supaya dia dapat melihat Yesus itu. Sehingga dia mendahului banyak orang ke depan, dia menafsir atau memprediksi bahwa Yesus itu lewat dari sana. Di situ ada pohon ara, dia dengan cepat, memang biasanya orang pendek, kecil, ligat berlari dan memanjat pohon ara. Menurut para penafsir, lama lagi Yesus lewat dari situ. Tapi dia sudah di atas pohon. Jadi dia juga setia di situ,
menunggu kedatangan Yesus. Dan bosan ibana, saking keinginannya melihat Yesus, hanya sebatas melihat, jauh dari berjumpa, apalagi datang ke rumahnya, hanya melihat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, yang bisa kita petik, kita ambil dari cara Zakheus ini, keinginan berjumpa melihat Yesus tidak dibatasi oleh kata-kata orang, tidak dibatasi keterbatasan tubuh atau keadaannya. Memang molo disiroha AHP usaha do bainut tado bagaimana supaya kita jumpa itu. Dia tidak paslah dalam keadaannya, tapi lebih besar keinginan daripada keadaannya, sehingga dia berusaha mencari jalan supaya dia dapat menikmati melihat Yesus lewat dari jalan menuju Jericho. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana sekarang? Bukankah keterbatasan, ketidakmampuan, dan kesulitan sangat kerap kali menjadi alasan untuk tidak pergi melihat, berjumpa, beribadah, bersekutu dengan Tuhan? Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Itulah yang terjadi dalam hidup Zakheus. Penghalang terbesar adalah justru dari manusia itu sendiri. Tidak adanya keinginan untuk bertemu dengan Tuhan. Rohado, niat, bukan keadaan, bukan ekonomi, bukan postur tubuh, tapi hati. Di situ kunci mau berjumpa dengan Tuhan atau tidak. 2 minggu yang lalu khotbah kita tentang bahwa Allah itu tidak jauh dari kita. Dekat, bukan di langit jauh atau di seberang lautan, tapi ada di sekitar kita, bahkan ada dalam mulut kita. Persoalannya, maukah kita menelan atau tidak? Maukah kita berbicara padahal di sekitar kita Tuhan itu atau tidak? Jadi persoalannya hati. Demikian juga Zakheus. Walaupun orang telah meminggirkan dia karena dianggap dia berdosa, karena petugas orang Romawi, tapi dia tidak dihalangi, dihambat oleh nilai-nilai orang kepadanya, dan tidak dihambat oleh keterbatasannya karena dia pendek. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus menjawab kerinduan Zakheus. Setelah Yesus melihat Zakheus di pohon ara, dan Tuhan tahu sudah berapa lama dia di situ. Dan Tuhan tahu apa keinginan daripada Zakheus itu. Jadi keinginan Zakheus beda dengan orang-orang yang ramai di pinggir jalan. Yang di pinggir jalan menyambut Yesus karena menganggap Yesus itu adalah seorang raja seperti presiden yang memimpin bangsa itu untuk mengalahkan kerajaan Romawi. Tetapi Zakheus tidak. Dia ingin tahu siapa, dan keingintahuannya itu dengan caranya itu, cara apapun ditempuh, yang penting dia melihat Yesus. Setelah dia melihat
dan memahami siapa Yesus yang sesungguhnya, dia akan menerima Yesus dengan apa adanya, walaupun dia belum tahu. Maka Yesus merespon keingintahuan daripada Zakheus. Zakheus, turunlah. Saya akan singgah, datang, nginap di rumahmu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, yang tidak diharapkan oleh Zakheus, dia menerima saat itu. Hanya keinginan melihat, tetapi dicakapi, diatoi, direspon Yesus. Bahkan Yesus mau bertamu dan singgah di rumah Zakheus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pasti kita semua yang hadir di sini beribadah. Kita merindukan Tuhan, berbicara dengannya. Bahkan bukan sebatas itu, pasti kita semua mengingini Yesus datang ke rumah kita. Dan pasti kita mau dan bangga, merasa senang kalau suatu saat kita dan meyakini Yesus itu datang ke rumahnya dan kita menjadi pelayan sebagai tuan rumah yang melayani tamu yang istimewa. Dan kita akan mempersiapkan yang paling baik. Biasanya kalau tamu datang ke rumah kita, apalagi sudah diberitahukan sebelum-sebelumnya, rumah yang dulunya belum dicat pasti dicat. Nah itu. Belum diapel rumahnya pasti diapel. Akarabang rabak pe pabuak mak. Nah itu. Diaturlah sopanya gimana susunannya. Nah itu, dibuat parfum dan sebagainya. Ya, rumah Zakheus karena dia orang kaya memang isinya pun barang-barang luks. Tapi Yesus datang ke sana bukan karena dia seorang kaya yang rumahnya indah dan perabot rumahnya yang bagus-bagus, bukan. Yesus datang ke rumah Zakheus karena kerinduan Zakheus kepada Yesus Kristus. Sehingga di rumah itu Yesus berbicara. Sebagai tuan rumah, dia duluan turun dan pergi ke rumah menyambut kedatangan Yesus. Masih di pintu, belum dipersilahkan duduk, dia sudah mengatakan kepada Yesus bahwa apa yang ia miliki akan diberikan kepada yang memerlukan. Dan jika ada yang saya peras akan kubayar 4 kali lipat. Jadi perjumpaan Yesus dengan Zakheus itu membawa perubahan. Dulunya pemungut cukai yang dianggap pemeras, berdosa, jadi bertobat. Apa yang dicapkan orang sama dia akan dibayar. Itu berarti ketulusan daripada Zakheus untuk menerima Yesus dan mempercayai Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, itu menandakan setiap orang mengingini Yesus dan berjumpa dengan Yesus pasti membawa perubahan. Anggo saya hok do songoni, berarti dak tikos de pajupang. Apa bedanya kita amanginan nanti pulang ke rumah
bedanya kita datang beribadah mendengar firman Tuhan dengan mereka yang tidak beribadah, tidak mendengarkan firman Tuhan. Dia do parasingan nina pajupang dohok debata di bagasan Kristus dohok naso pajupang. Dalam nats ini kelihatan bahwa Zakheus setelah berjumpa dengan Yesus mempersilahkan Yesus datang ke rumahnya dan dia membuat suatu janji iman karena didorong kebesaran jiwa dan kesenangan jiwa bahwa dia yang dianggap orang sebagai orang berdosa atau telah dipinggirkan, diasingkan, didatangi Yesus. Bagi Yesus dia berharga, tapi bagi banyak orang dia adalah orang kerdil walaupun dia orang kaya. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dulu Zakheus memeras semua orang melalui pajak cukai, memperkaya diri. Kini ia berbagi, memberi, peduli, dan ada kasih kepada orang lain. Itu perubahan itu. Janji iman akan mengembalikan 4 kali lipat apabila ia pernah memeras milik orang lain. Hidup yang berorientasi pada harta kekayaan kini berorientasi kepada kerajaan Allah. Dan Zakheus tidak khawatir, tidak cemas dan tidak takut lagi pada hidupnya karena ada Yesus yang memelihara dia, yang menjamin hidupnya. Bagi Zakheus bahwa Yesus lebih berharga daripada pemberiannya. Respon Yesus atas iman Zakheus hari itu telah terjadi membuat keselamatan di rumah orang berdosa yang telah menyimpang dari kehendak Tuhan, tapi karena Yesus datang untuk mencari orang yang hilang, yang menyimpang dari jalan Tuhan, kini telah dapat dan dikembalikan ke jalan yang benar. Dan Allah di dalam Kristus menyatakan dia juga adalah peparang keturunan Abraham. Abraham adalah orang percaya. Opunina porsea, nenek orang percaya. Jadi keturunannya dianggap adalah orang percaya. Zakheus juga adalah keturunannya. Dan disebut ulang bahwa Zakheus juga adalah anak Abraham. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, respon orang ramai-ramai karena kunjungan Yesus ke rumah Zakheus, ramai-ramai mengatakan, "Loh, masa Yesus pergi ke rumah orang berdosa?" Jadi kita diingatkan pada waktu Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria di sumur Yakub. Yesus berjumpa dengan orang berdosa, dicap Yesus orang berdosa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kepedulian orang kepada sesama yang dianggap orang berdosa, di sana ada nilai plus. Karena dia tidak membiarkan sesamanya atau orang lain hanyut di dalam kesalahan, kekeliruannya. Tetapi sebagai orang percaya, dia bangkit dan menolong supaya orang lain juga ikut kembali ke jalan yang benar dan sama-sama menikmati berkat Tuhan. Itu pekerjaan orang percaya. Orang percaya tidak hanya menikmati berkat Tuhan dalam dirinya sendiri, tetapi sebagai orang percaya dia menjadi berkat kepada orang lain. Dan itu motto gereja kita HKBP.
HKBP menjadi berkat bagi semua bangsa, semua orang. Yesus Kristus demikian juga datang ke dunia ini bukan untuk melawat orang yang beriman, bukan. Dalam Injil Evangelium ini juga pernah kita dengar bahwa Yesus mengumpamakan kehadirannya ke dunia ini sebagai gembala menggembalakan 100 domba. Tapi satu domba hilang, dia meninggalkan 99 domba dan mencari domba yang hilang. Jadi bukan berarti tidak berharga, tidak bernilai yang 99 yang tetap dalam kandang atau di jalan yang benar. Tapi Tuhan tidak suka kalau ada yang hilang dibiarkan. Tapi Tuhan selalu mencari selagi domba itu mau berpaling ke jalan yang benar. Anggona soolo do bawa nih. Demikian juga kepada Bapak Ibu yang membawa anak kita dibaptis hari ini. Hari Rabu yang lalu kita telah menggumuli bahwa persoalan saat ini yang sangat berat dihadapi oleh orang tua adalah soal perilaku anak. Karena itu Bapak dan Ibu jangan anggap remeh. Sejak dini ajar, didiklah anakmu. Unang dumbalga diajari sejak dini. Karena anak kita, apalagi sekarang ini SMP pun sudah ada yang kos di luar sana. Mencari sekolah yang bermutu sehingga jauh dari rumahnya, ya koslah di sana atau di rumah famili. Artinya hanya tingkat SD yang bersekutu dengan orang tuanya sejak dini. Belasan tahun sudah jauh dari dia. Kalau kita tidak hati-hati atau lengah mendidik anak kita sejak dini, itu menjadi ancaman besar bagi kerukunan keluarga atau jauh dari apa yang kita harapkan. Jadi bekalilah anak itu dengan firman Tuhan, berperilaku dengan firman Tuhan, biasakan mereka didik mendengar dan berdoa, mendengar firman Tuhan, dan jangan biasakan anak-anak melihat orang tuanya bertengkar, merbadai. Nak pesodidok manang naaha tapi dia merekam. Basiulau do nomor badayonin. Dung balgai mana suguk gabe orang nomor badai. Itu contoh. Karena itu amangina usahakanlah. Memang kadang ada beda pendapat di tengah-tengah keluarga. Tapi usahakan jangan dilihat, didengar anak-anakmu. Apalagi mereka itu masih kecil-kecil. Jangan dipertontonkan yang tidak baik kepada anak-anak. Tapi ajarkan, berikanlah teladan contoh yang baik kepada mereka. Supaya mereka hidup sejak dini sesuai dengan firman Tuhan. Sejak dini hingga besar, merantau atau sekolah di tempat yang jauh, mereka sudah dibekali firman Tuhan. Tidak gampang dipengaruhi orang lain. Karena mereka sudah dibekali dengan firman Tuhan. Karena itu amanginang orang tua yang dibaptis ajarlah anak kita sejak dini mendengar dan menghidupi firman Tuhan. Amanginang yang dikasihi Tuhan, orang yang bersungut-sungut karena Yakeus diterima Yesus atau Yesus masuk ke rumah Yakeus yang dianggap berdosa,
perilaku seperti itu banyak kita lihat. Orang berbuat baik, dia sirik. Orang mendapat berkat, dia cemburu. Tidak menjadi motivasi. Kalau orang jahat bertobat, ya kita syukurilah. Jangan terus kita menilai orang karena dia masuk ke rumah yang kita anggap orang bersalah, orang jahat, lalu kita cap orang berdosa, bersalah. Yesus mengatakan kepada orang banyak bahwa dia datang ke dunia ini mencari yang hilang. Itu tugas utamanya. Semua manusia telah hilang, sudah berdosa. Tidak ada yang selamat kalau bukan karena kasih anugerah Allah di dalam Kristus yang menyelamatkan. Jadi sudah kita namar dosa, unang mamasi hukuman. Syukurlah kalau ada anak, teman, sesama atau tetangga kita yang kita lihat selama ini jahat, lalu dia bertobat, ramah, sebelumnya pendiam, ya kita sambut dengan baik. Kalau selama ini suaminya mendiami istrinya, kopi yang dihidangkan pun enggak diminum, satu saat terus dicakapin diminum, ya syukur. Unang dokon terdiat toy hoa unang ni motonginan. Syukurilah. Maksud marong horonan nilim musenawin na muse. Syukuri. Berarti ada perubahan, dia sudah berjumpa dengan Tuhan. Yang selama ini perbuatannya bertentangan dengan kehendak Tuhan, setelah berjumpa dengan Tuhan berubah. Yang dulunya dia tidak ramah jadi ramah. Nah so dipakulingi yang gak dipakulingi, ya syukur. Jangan seperti orang ramai-ramai, orang Yahudi yang melihat Yesus lewat ke Jeriko. Itu menjadi makna yang bisa kita kutip amanginang dari khotbah ini, dari nats ini. Jadilah kita pengikut Kristus. Kitalah menilai sebesar apapun dosa kita, kalau kita dengan sungguh-sungguh datang ke hadapan Tuhan, mohon pengampunan dosa, Tuhan menerima dan memberkati kita dan menjadi pewaris berkat Tuhan di dunia ini dan surgawi. Amin.